Inilah kisah kelam yang berubah jadi keberanian dan balas dendam. Setiap langkah menyimpan misteri dan kejutan. Tulis solawat serta kota kalian di komentar, dan bagi yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan keberkahan serta kemudahan hidup, amin. Pagi itu langit Jakarta berwarna abu terang, memantulkan cahaya ke gedung-gedung tinggi yang berjejer megah di pusat kota. Salah satu gedung paling mencolok berdiri kokoh di tengah kawasan bisnis. Gedung itu milik PT Sinar Teknologi Global, perusahaan teknologi besar yang selama ini terkenal hanya merekrut orang-orang berpendidikan tinggi dan berpenampilan elegan. Di antara arus manusia berpakaian rapi, muncul sosok pria sederhana bernama Raffi. Ia mengenakan kaos lusuh yang warnanya mulai pudar dan celana jeans usang yang tampak sudah lama tak diganti. Di tangannya tergantung sebuah tas plastik bening berisi beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Langkahnya tenang, berbeda dengan wajah-wajah sibuk para pekerja yang lalu lalang di lobi. Raffi berdiri tepat di depan meja resepsionis, menarik perhatian beberapa orang yang melintas. Pandangan sinis mulai muncul dari kanan dan kiri. Beberapa pegawai saling berbisik pelan, seolah tak percaya ada orang berpenampilan seperti itu masuk ke gedung semegah ini. "Selamat pagi, saya ingin ke lantai 15, ucap Raffi pelan. Resepsionis wanita berambut panjang itu menatapnya dengan kening berkerut. Matanya menyapu pakaian Raffi dari atas sampai bawah, seolah menilai bahwa pria itu salah tempat. Namun Raffi tetap tersenyum tenang. Setelah beberapa detik canggung, resepsionis itu menghela napas dan menunjuk ke arah lift. Begitu pintu lift terbuka, semua mata kembali mengikuti langkah Raffi. Di antara jas mahal dan sepatu mengilap, sosoknya terasa kontras. Tapi justru itulah yang membuat langkahnya semakin diperhatikan. Suasana lobi perlahan kembali normal, tapi bisikan kecil masih terdengar samar di sudut-sudut ruangan. Lift membawa Raffi naik dengan suara mesin yang bergetar halus. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Lantai demi lantai terlewati, dan tepat saat angka 15 menyala di panel atas, hatinya berdetak sedikit lebih cepat. Namun bukan karena gugup, melainkan karena tekad. Di lantai 15, ruangan HRD berdiri megah dengan pintu kaca tebal dan meja besar yang dipoles mengilap. Begitu Raffi melangkah masuk, aroma parfum mahal dan udara sejuk pendingin ruangan menyambutnya. Di balik meja utama duduk seorang wanita bernama Citra, HRD manajer yang terkenal galak dan perfeksionis. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard laptopnya, sementara matanya fokus pada layar. Raffi mengetuk pintu pelan. Suara ketukan itu terdengar lembut tapi jelas. Citra mendongak, dan sesaat matanya terbelalak. Alisnya naik tinggi, seolah apa yang dilihatnya adalah sebuah lelucon. Pria sederhana berdiri di hadapannya, meminta kesempatan di perusahaan yang selama ini dikelilingi oleh orang-orang berpenampilan profesional. "Silakan masuk," ucap Citra dengan nada datar. Raffi melangkah pelan ke dalam ruangan, menatap sekeliling dengan tenang. Di luar, beberapa karyawan mulai memperhatikan dari balik pintu kaca. Sebagian sudah mulai berbisik, beberapa bahkan menahan tawa kecil. Bab ini berakhir dengan Raffi berdiri tegak di hadapan Citra, tanpa gentar, meski mata-mata meremehkan mulai mengelilinginya. Citra menyandarkan punggungnya ke kursi kulit hitam yang tampak mahal. Pandangannya menyapu Raffi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang syarat dengan nada merendahkan. Beberapa karyawan yang lewat sengaja melambatkan langkah, ingin menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi. "Maaf, Bapak tidak salah alamat?" tanya Citra dengan nada menyindir. "Ini ruang HRD, bukan tempat untuk mencari pekerjaan kasar." Ruangan yang semula hening berubah menjadi penuh bisik-bisik. Dua karyawan muda di dekat pintu saling menyikut sambil menahan tawa. Raffi hanya menarik napas perlahan, lalu mengeluarkan selembar kertas kusam dari dalam tas plastiknya. Tangannya tidak bergetar sedikit pun. "Saya Raffi. Saya datang untuk melamar posisi senior sistem analis yang diiklankan kemarin," ucapnya tenang. Ucapan itu membuat semua orang di ruangan berhenti bersuara. Sesaat kemudian, tawa meledak. Tawa keras dan mengejek. Citra tertawa paling keras. "Senior sistem analis?" katanya terputus-putus di sela tawanya. "Itu posisi untuk orang dengan pengalaman panjang dan minimal lulusan perguruan tinggi ternama. Lalu kamu datang dengan penampilan seperti ini?"
Raffi meletakkan kertas itu di atas meja. "Ini ijazah saya," ucapnya pelan namun jelas. Citra mendekatkan wajahnya untuk melihat. Ia mendapati selembar ijazah sekolah dasar yang warnanya mulai pudar. Seketika tawanya semakin keras. "Ijazah SD," katanya dengan nada mengejek. "Bapak serius? Ini perusahaan teknologi, bukan warung pinggir jalan." Tawa itu makin mengundang perhatian. Karyawan lain bermunculan di depan pintu kaca. Ada yang menutup mulut sambil menahan cekikikan, ada pula yang dengan terang-terangan menertawakannya. Salah satu pria muda bersetelan jas bahkan berkata sinis, "Pak, mungkin lebih cocok melamar jadi tukang parkir." Namun Raffi tidak bergeming. Ia berdiri tegap. Matanya lurus ke depan, tatapannya tenang meski semua orang sedang merendahkannya. "Saya hanya minta satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan saya," katanya. Citra bangkit dari kursinya. Wajahnya kini menunjukkan kejengkelan. "Cukup. Kamu sudah buang-buang waktu kami." "Security." Dua orang petugas keamanan berbadan besar segera masuk ke ruangan. Tatapan mereka dingin dan mengintimidasi. "Pak, mohon keluar sekarang. Ini bukan tempat untuk main-main," ucap salah satunya. Raffi mengangguk pelan. "Baik. Tapi ingat," katanya dengan suara datar, "kalian akan menyesal karena telah meremehkan seseorang hanya dari penampilan." Ucapan itu menggema di ruangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya kalimat tenang yang entah kenapa membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Para security mengawalnya keluar dari ruangan, sementara Citra kembali duduk dengan tawa kecil di bibirnya. Karyawan lain perlahan bubar, tapi suasana sinis itu masih menggantung di udara. Raffi melangkah keluar dari gedung megah itu, sementara di dalam, semua orang melanjutkan rutinitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata Raffi barusan bukan sekadar ucapan kosong. 5 menit setelah itu, keadaan yang mereka kenal akan berubah total. Pagi itu, udara di halaman depan kantor terasa panas, meski matahari belum terlalu tinggi. Bayu melangkah dengan tenang, namun dalam dadanya ada bara yang perlahan menyala. Di balik bajunya yang sederhana, sorot matanya tajam menatap gerbang besar kantor tempat dirinya bekerja. Pintu otomatis terbuka perlahan, seolah menyambut seseorang yang sudah siap untuk melakukan perhitungan. Langkah kakinya terhenti ketika suara tawa nyaring terdengar dari dekat meja satpam. 2 pria berseragam rapi dan 1 perempuan bersepatu hak tinggi berdiri di sana, tertawa sambil membicarakan sesuatu dengan nada merendahkan. Bayu tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka sedang menertawakan dirinya. "Aduh, ini dia si jenius lulusan SD," ucap salah satu pria dengan nada mengejek. "Beneran ya, aku masih gak habis pikir, gimana orang kayak dia bisa kerja di sini," sahut perempuan itu sambil melipat tangan di dada, senyumnya penuh hinaan. Pria lainnya tertawa keras. "Paling juga nyapu halaman atau angkat barang, kerjaan rendahan cocoknya begitu." Bayu hanya diam. Tapi bukan berarti ia pasrah. Tatapannya lurus dan tak sedikit pun goyah. Dalam hati, ia mengulang satu kalimat yang membuat langkahnya semakin tegap. "Hari ini bukan aku yang akan tertawa. Hari ini mereka yang akan menunduk." Ketika Bayu melangkah melewati mereka, suara tawa itu semakin keras. Namun satu kalimat dari mulut Bayu membuat mereka mendadak terdiam. "Kalian tertawa sekarang, tapi lihat nanti siapa yang akan benar-benar bertahan di sini." Tak ada nada tinggi, tak ada kemarahan. Namun ucapannya begitu dingin dan menusuk. Salah satu pria mendengus, "Wah, percaya diri juga ya. Padahal cuma karyawan rendahan." Bayu hanya menoleh sejenak dan melangkah pergi, meninggalkan mereka yang masih tertawa tanpa tahu badai apa yang akan datang. Sesampainya di dalam ruangan kecil tempatnya bekerja, Bayu menghempaskan tasnya di meja tua. Ruangan itu sempit, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan kipas angin berderit setiap kali berputar. Tapi di ruangan sederhana inilah, ia menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rencana kerja. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan buku catatan lusuh berisi hitungan, skema, dan diagram yang hanya ia mengerti. Bayu bukan sekadar pegawai. Ia memahami setiap celah sistem di perusahaan ini. Bukan karena pendidikan tinggi, tapi karena ia mempelajarinya langsung dari kenyataan. "Biar mereka tertawa sekarang," gumam Bayu pelan,
Nanti, mereka akan tahu siapa yang mereka hina. Di saat semua orang sibuk mengabaikannya, Bayu perlahan menyusun langkah. Ia tahu waktunya hampir tiba. Dan saat itu datang, tawa mereka akan berubah menjadi ketakutan. Lonceng kantor berdentang, menandakan jam masuk kerja dimulai. Bayu menutup buku catatannya, lalu tersenyum kecil. Hari ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Titik balik yang tak akan mereka duga. Titik balik yang akan membuat nama Bayu bergema di seluruh gedung ini. Titik balik yang akan menjadi tamparan harga diri bagi semua yang pernah menghinanya. Ruang rapat lantai 4 biasanya dipenuhi suara tawa para petinggi. Namun pagi itu suasananya berbeda. Kursi-kursi panjang berjajar rapi, aroma kopi hitam memenuhi udara, dan layar proyektor sudah menyala menampilkan data keuangan perusahaan. Para manajer duduk tegak dengan wajah serius. Tak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa seseorang dari ruangan sempit di lantai dasar sedang bersiap mengguncang fondasi tempat mereka berdiri. Bayu berjalan perlahan menuju tangga darurat. Ia tidak memakai lift seperti karyawan lain. Jalur belakang yang jarang dilalui siapapun selalu menjadi pilihannya. Setiap langkahnya terukur, setiap detiknya terasa panjang. Di dalam sakunya, ada flash disk kecil berisi data rahasia yang berhasil ia temukan lewat kerja keras selama berbulan-bulan. Ketika tiba di depan pintu ruangan server, ia menunduk sejenak. Pintu itu hanya dijaga oleh satu petugas keamanan yang seringkali lebih sibuk dengan ponselnya daripada memperhatikan sekeliling. Hari ini pun sama. Petugas itu duduk bersandar sambil menggulir layar ponselnya. Tak sadar Bayu berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Dengan gerakan ringan, Bayu menyodorkan secangkir kopi ke arah petugas itu. "Bang, tadi barista di bawah salah kasih pesanan. Katanya boleh buat siapa aja yang mau." Petugas itu menyeringai senang. "Wah, lumayan juga. Makasih ya, Yu." Ketika petugas itu sibuk menikmati kopi, Bayu masuk ke dalam ruang server. Suhu ruangan sangat dingin, suara dengungan mesin memenuhi udara. Di ruangan ini, semua data perusahaan tersimpan. Dan disinilah Bayu mulai mengatur langkahnya. Ia menancapkan flash disk ke salah satu port di panel cadangan. Layar monitor menyala dengan cepat. Tampilan baris kode bergerak cepat di depan matanya. Bayu mengetik dengan kecepatan tinggi, matanya tajam, jari-jarinya seolah sudah hafal jalur rahasia dalam sistem tersebut. Dalam hitungan menit, ia berhasil mengakses data transaksi perusahaan. Di sana, tersimpan bukti-bukti penyimpangan keuangan yang selama ini ditutupi. Nilai kerugian yang tercatat sangat besar. Bayu menarik napas panjang. Jadi benar, semua ini cuma topeng. Mereka tertawa di atas pondasi yang rapuh. Sebelum keluar dari ruangan itu, Bayu menggandakan file tersebut ke dalam server pribadinya yang tersembunyi. Semua dilakukan tanpa jejak. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan. Seolah-olah tak ada apapun yang terjadi. Sementara itu, di ruang rapat lantai 4, suara para manajer mulai meninggi. "Laporan keuangan bulan ini gak masuk akal," teriak seorang manajer keuangan. "Angka stok dan realita di lapangan gak cocok. Siapa yang tanggung jawab atas kekacauan ini?" Bayu berdiri di tangga darurat, mendengar gema suara mereka dari kejauhan. Ia tersenyum kecil. Rapat rahasia mereka mungkin dimulai tanpa namanya disebut. Tapi pada akhirnya, semua mata akan tertuju padanya. Di dalam hatinya, Bayu berbisik pelan, "Aku tidak butuh gelar tinggi untuk menjatuhkan mereka. Cukup kebenaran yang mereka sembunyikan." Langkah kakinya kemudian perlahan meninggalkan ruangan server, dengan rencana yang semakin matang. Hari ini, badai kecil baru saja lahir. Tapi dalam beberapa hari ke depan, badai itu akan tumbuh menjadi gelombang besar yang tidak akan bisa mereka hentikan. Sore itu, lampu-lampu kantor mulai menyala satu persatu. Hujan rintik membasahi kaca jendela, menciptakan pantulan cahaya yang temaram di seluruh gedung. Sebagian besar karyawan sudah bersiap pulang, tapi Bayu justru baru memulai langkah pentingnya. Ruangannya di lantai dasar kini gelap kecuali cahaya redup dari layar komputer tuanya. Bayu duduk tegak, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Di depannya, tampak grafik aliran dana perusahaan yang berantakan, dengan garis-garis merah yang mengarah pada satu titik pusat. Titik itu bukan sembarangan.
Titik itu adalah kunci dari semua kejanggalan. Sambil menatap layar, Bayu bergumam pelan. Jadi ini wajah aslinya. Bukan perusahaan besar yang kuat, tapi rumah rapuh yang berdiri di atas kebohongan. Ia membuka folder rahasia yang tersimpan dalam server pribadinya. Semua bukti sudah lengkap. Rekaman data transaksi fiktif, aliran dana gelap, hingga dokumen proyek palsu yang selama ini disamarkan sebagai biaya operasional. Dalam sekejap, Bayu menyadari siapa dalang di balik semua ini. Seorang manajer puncak yang selalu tampak tenang di depan semua orang. Pria yang juga menjadi sosok paling sering menertawakan dirinya. Bayu merapatkan kedua tangannya, merasakan panasnya darah mengalir deras. Rasa sakit karena hinaan mulai berubah menjadi api yang semakin menyala. Tapi bukan api balas dendam yang membabi buta. Api itu tajam, terarah, dan penuh perhitungan. Di sisi lain gedung, di lantai 4 yang penuh cahaya, manajer bernama Adrian tengah duduk santai di ruangannya. Pria tinggi berjas abu-abu itu memandang laporan keuangan di atas meja dengan seringai puas. Tak ada yang tahu, laporan itu sudah ia pelintir dengan sangat rapi. Mereka semua terlalu bodoh untuk menyadari, katanya pelan sambil menuang kopi. Namun dalam gelapnya ruang kerja Bayu, sebuah rencana pelan-pelan merambat naik, menembus dinding yang memisahkan lantai dasar dan puncak kekuasaan. Bayu sudah tahu cara membuka jalan masuk ke sistem pusat. Ia tahu jalur data yang mereka pikir tidak ada seorang pun mampu tembus. Ia juga tahu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia menuliskan beberapa baris kode terakhir, lalu menyimpan semua bukti dalam satu file yang ia beri nama sederhana, kebenaran. Semua yang kau bangun di atas kebohongan, ucap Bayu dengan suara rendah, akan runtuh dengan satu sentuhan. Langkahnya mantap saat ia mematikan komputer dan merapatkan pintu ruangan. Di luar, suara hujan semakin deras, seolah menyambut badai yang akan segera meledak di dalam gedung itu. Malam itu, Bayu tidak pulang dengan perasaan hancur seperti dulu. Malam itu, ia melangkah seperti bayangan yang menyusup pelan. Tenang, tak terlihat, tapi mematikan. Semua yang pernah menertawakannya akan segera menyadari bahwa api kecil yang mereka hina sedang berubah menjadi bara besar yang siap membakar segalanya. Pagi itu langit mendung, udara terasa berat seolah sedang menahan sesuatu. Para karyawan berjalan terburu-buru memasuki gedung, beberapa mengeluh karena sistem absensi lambat, dan sebagian lagi sibuk membicarakan gosip tentang masalah keuangan yang mulai bocor ke telinga lantai bawah. Tapi tak ada satupun yang benar-benar tahu, badai itu sudah siap meledak. Bayu tiba lebih awal dari siapapun. Ia duduk di bangku kayu dekat ruangannya sambil menatap langit abu-abu di luar jendela. Dalam genggamannya, ada satu flash disk kecil berwarna hitam. Di dalamnya tersimpan semua bukti yang akan mengubah arah hidup banyak orang. Langkahnya tenang saat menuju ruang server, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Tatapan seseorang yang siap mengubah keadaan, apapun risikonya. Begitu masuk ruangan dingin itu, Bayu langsung menghubungkan flash disk ke sistem utama. Jari-jarinya bergerak cepat, menyalin file ke jaringan internal yang akan diakses seluruh manajer saat rapat siang nanti. Tak ada alarm, tak ada peringatan. Semuanya berjalan mulus seperti bayangan yang menyelinap tanpa suara. Beberapa detik kemudian, layar monitor menampilkan pesan sederhana, data siap untuk ditampilkan. Bayu menarik napas panjang. Inilah saatnya. Sementara itu, di lantai 4, suasana ruang rapat mulai tegang. Para manajer datang satu persatu dengan wajah lesu dan mata curiga. Isu kebocoran dana membuat semua orang saling menyalahkan. Adrian duduk di ujung meja, menyandarkan tubuh dengan tenang, seolah badai ini bukan urusannya. Baik, kita mulai, ucap salah satu direktur sambil mengetuk meja. Hari ini kita akan membuka laporan real-time dari sistem internal. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Proyektor menyala. Layar besar di ujung ruangan menampilkan data yang perlahan terbuka. Awalnya hanya deretan angka dan grafik. Tapi beberapa detik kemudian, layar itu berubah drastis. Garis merah muncul satu persatu, menghubungkan setiap transaksi fiktif dengan satu nama yang tertera jelas di sana. Adrian. Ruangan mendadak senyap. Wajah para manajer membeku. Tak ada satupun yang bergerak. Semua mata terpaku pada layar,
seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Ah, apa ini?" gumam salah satu manajer dengan suara gemetar. Ini bukan laporan biasa," sahut lainnya dengan dahi mengerut. Adrian berdiri dengan wajah pucat. Tangannya mengepal, napasnya berat. "Siapa yang berani lakukan ini?" teriaknya dengan nada marah. Tapi suaranya terdengar seperti orang yang sudah kehilangan kendali. Bayu berdiri di sudut lorong, memperhatikan semuanya melalui layar kecil di tangannya. Senyumnya tipis, dingin, tanpa euforia. "Aku tidak perlu berteriak," ucapnya pelan, "cukup satu kebenaran, dan semua topeng akan jatuh." Suara gaduh mulai menggema di ruang rapat. Beberapa manajer mulai berbisik panik, sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam layar. Seperti bara api yang menyentuh bensin, ledakan besar tidak lagi bisa dihindari. Bayu membalikkan badan dan berjalan pelan ke arah pintu keluar. Langkahnya tenang, meski suara teriakan Adrian semakin keras di atas sana. Badai yang ia rancang dalam diam akhirnya mulai meledak. Dan ini baru permulaan. Siang itu udara di dalam gedung terasa jauh lebih panas dari biasanya, meski pendingin ruangan menyala penuh. Suara gaduh dari lantai 4 bergema sampai ke tangga darurat, membuat beberapa karyawan berhenti bekerja dan saling bertanya-tanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi semua bisa merasakan satu hal, sesuatu yang besar baru saja pecah. Bayu berdiri tenang di balik dinding lorong, memandang layar CCTV kecil yang ia sambungkan diam-diam dari ruang server. Di layar itu, ruang rapat yang biasanya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi arena kepanikan. Adrian yang selama ini selalu terlihat tenang kini berdiri dengan wajah kaku, keringat menetes di pelipisnya. "Ini jebakan," teriak Adrian dengan suara parau. "Data ini pasti dipalsukan." Namun direktur utama menggebrak meja keras, membuat semua orang terdiam. "Cukup Adrian. Semua transaksi di layar ini berasal dari sistem internal. Tidak ada satupun yang keluar dari jaringan kita. Kalau bukan kamu yang buat, siapa lagi?" Suasana berubah mencekam. Para manajer yang biasanya menunduk di hadapan Adrian kini mulai memalingkan wajah darinya. Rasa hormat yang dulu ia miliki perlahan menghilang, tergantikan tatapan curiga dan takut. Adrian melangkah mundur, berusaha mencari celah untuk membela diri. Tapi setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti kebohongan yang mudah ditebak. Suaranya bergetar, matanya gelisah. Topeng yang selama ini ia pakai mulai retak sedikit demi sedikit. Bayu menggenggam flash disk kosong di tangannya, memandang layar kecil itu tanpa emosi. Ia tidak butuh berteriak, tidak butuh berdiri di depan semua orang. Ia hanya butuh satu kebenaran untuk meruntuhkan dinding kesombongan. Di luar ruang rapat, kabar itu mulai menyebar seperti api. Bisikan-bisikan kecil memenuhi lorong kantor. Katanya Adrian ketahuan korupsi. Bisik seorang staf. "Masa sih? Dia kan orang kepercayaan direktur," sahut yang lain dengan nada tak percaya. Namun semakin lama, suara bisik itu berubah menjadi gelombang gosip yang semakin membesar. Di ruang rapat, Adrian mulai kehilangan kendali. Ia berteriak, menggebrak meja, menuduh semua orang berkhianat. Tapi tak ada satupun yang membelanya. Satu persatu manajer yang dulu menjadi sekutunya perlahan mundur, seperti tikus meninggalkan kapal yang mulai tenggelam. Direktur utama berdiri perlahan. Tatapannya dingin dan tegas. "Adrian, mulai hari ini, semua aksesmu ke sistem perusahaan dicabut. Tim hukum akan menangani sisanya." Tubuh Adrian lunglai. Langkah kakinya goyah saat petugas keamanan masuk ke ruangan dan menggiringnya keluar. Suara kamera ponsel karyawan yang diam-diam merekam momen itu terdengar pelan di sudut ruangan. Semua mata memandangnya bukan lagi dengan kagum, tapi dengan jijik. Bayu menutup layar kecilnya, menarik napas panjang. Dalam hati ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perubahan besar yang akan datang. Topeng pertama sudah retak. Tapi di atas sana, masih ada lebih banyak topeng lain yang akan pecah satu persatu. Saat Adrian digiring keluar gedung di tengah tatapan ratusan karyawan, Bayu melangkah tenang melewati lorong sepi. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar, mantap dan pasti. Badai yang ia bangun dalam diam kini, mulai melumat semua yang dulu merendahkannya. Titik balik sudah dimulai,
dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sore itu, langit kembali cerah. Namun suasana di dalam gedung kantor terasa seperti dunia yang baru saja dibalikan. Adrian yang dulu disegani kini hanya tinggal bayang-bayang, digiring petugas keamanan di hadapan semua orang. Dan di balik semua kekacauan itu, satu nama perlahan mulai muncul dalam bisikan para karyawan. Katanya semua data itu ditemukan sama Bayu. Bayu? Yang kerja di ruangan bawah? Iya, yang sering diejek itu. Ternyata dia lebih jago dari semua manajer. Bayu berjalan menyusuri koridor, tanpa menghiraukan pandangan orang-orang yang mulai menoleh ke arahnya. Tatapan merendahkan yang dulu selalu menyertainya kini berubah menjadi tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang yang dulu ikut menertawakannya, bahkan tak berani menatap matanya secara langsung. Di balik setiap langkahnya, gosip menyebar semakin cepat. Dalam waktu singkat, nama Bayu bukan lagi sekadar nama karyawan kecil. Ia kini menjadi sosok misterius yang dianggap menyimpan sesuatu yang besar. Namun Bayu tidak haus perhatian. Ia tidak butuh pengakuan dari mereka. Dalam pikirannya, rencana ini belum selesai. Malam sebelumnya, Bayu menyelidiki data lebih dalam dan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar korupsi Adrian. Ada tangan lain yang menggerakkan semua ini dari balik layar. Jalur transaksi itu tidak berhenti di Adrian. Ada nama lain. Nama yang jauh lebih tinggi dan lebih berbahaya. Di ruang kerjanya yang gelap dan sepi, Bayu membuka catatan kecil yang sudah ia simpan rapi. Garis-garis aliran dana bercabang ke banyak arah, dan satu nama berada di pusatnya. Nama itu tidak tercatat dalam sistem secara langsung, namun jejaknya tersembunyi di balik transaksi yang disamarkan. Bayu menatap layar komputer dengan mata tajam. Jadi, kau yang sebenarnya menarik semua tali ini, gumamnya pelan. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kemeja biru rapi, masuk dengan langkah hati-hati. Namanya Raffi, salah satu staf dari divisi keuangan yang diam-diam sudah lama curiga pada Adrian. Bayu, ucap Raffi dengan suara rendah. Aku gak tahu gimana caramu bongkar semua ini. Tapi, terima kasih. Banyak dari kami yang cuma bisa diam, sementara kamu bertindak. Bayu hanya mengangguk kecil. Kebenaran gak akan berarti apa-apa kalau cuma jadi bisikan. Sesekali, harus ada yang berani bicara. Raffi menatapnya serius. Tapi kamu harus hati-hati. Adrian bukan satu-satunya. Ada orang yang lebih tinggi dari dia. Bayu tersenyum tipis. Aku tahu. Dan aku sudah siap. Malam itu, ketika seluruh gedung mulai sepi, Bayu kembali menyalakan layar dan menatap aliran data di hadapannya. Semuanya perlahan mengarah ke satu nama besar. Sosok itu bukan orang sembarangan. Ia berdiri di puncak tertinggi perusahaan. Hujan kembali turun pelan. Bayu duduk diam, mendengar suara tetesan air di luar jendela. Dalam kesunyian itu, ia tahu satu hal pasti. Apa yang akan datang jauh lebih besar dari sekadar menjatuhkan Adrian. Ini akan menjadi pertarungan melawan seseorang yang selama ini tidak pernah tersentuh. Dan Bayu tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak setelah semua ini dimulai. Malam itu, gedung kantor sudah gelap. Hanya beberapa lampu keamanan yang menyala samar di lorong, menimbulkan bayangan panjang di setiap dinding. Bayu duduk sendirian di depan layar komputer tuanya. Mata tajamnya tidak lagi hanya sekadar mencari, tapi mengunci target yang jauh lebih besar dari sekadar Adrian. Nama itu tertera samar di dalam aliran data yang ia buka. Sebuah nama yang selama ini dianggap suci di dalam perusahaan. Direktur Utama, Bima. Sosok yang disegani semua karyawan. Wajah yang selalu tersenyum saat menyapa di lorong. Orang yang semua orang percaya sebagai pelindung perusahaan. Tapi di balik semua senyum itu, tersembunyi sesuatu yang lebih busuk dari yang siapapun bayangkan. Bayu memperbesar salah satu jalur transaksi di layar. Deretan angka dan kode rekening asing muncul seperti rantai yang terhubung rapat. Bukan hanya ribuan, tapi miliaran. Semuanya mengalir pelan dari proyek fiktif, lalu berhenti di rekening yang dilindungi dengan sistem pengaman sangat ketat. Namun bagi Bayu, pagar itu hanya masalah waktu. Tiba-tiba, layar komputer menampilkan notifikasi, akses tidak diizinkan. Sistem dilindungi tingkat tinggi. Bayu tersenyum kecil.
Jadi ini perisai terakhirmu, Bima? Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Ia menembus lapisan keamanan satu persatu, seperti membongkar pintu rahasia yang sudah lama terkunci. Setiap kali satu lapisan terbuka, ia semakin yakin bahwa semua jalan ini akan mengarah ke satu kebenaran besar. Di lantai tertinggi gedung, lampu ruang direktur masih menyala. Bima duduk santai di kursi kulit hitam, menatap layar laptopnya. Ekspresinya tenang, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah mencium bahaya. Ia tahu ada sesuatu yang aneh dengan sistem keuangan sejak siang tadi. Adrian tumbang terlalu cepat. Dan hanya ada satu orang yang cukup pintar untuk melakukannya. Jadi kau yang berani menyentuh sarang ini, gumam Bima pelan sambil menyipitkan mata. Ia mengetik beberapa perintah di laptop, mencoba melacak aktivitas mencurigakan. Di pojok layar, sebuah alamat IP muncul. Bima tersenyum tipis. Menarik. Ternyata cuma anak bawahan. Tanpa membuang waktu, Bima mengangkat telepon internal. Aktifkan pengawasan lantai dasar. Tutup semua akses internet malam ini. Dan cari siapapun yang masih ada di gedung. Suaranya datar, tapi ada nada perintah yang tegas. Di ruang kecil di bawah, Bayu merasakan sistem mulai menutup dirinya perlahan. Layar komputer menampilkan pesan akses sistem akan segera ditutup. Bayu tidak panik. Ia sudah memperhitungkan kemungkinan ini sejak awal. Ia mengganti jalur akses ke server bayangan yang ia buat sendiri. Sistem utama boleh menutup pintu, tapi Bayu sudah punya jendela sendiri untuk keluar masuk. Langkahmu terlalu lambat, Bima, bisik Bayu pelan. Dalam hitungan menit, Bayu berhasil menggandakan semua data yang mengarah ke rekening Bima. Bukti itu lebih besar dari semua yang ia temukan sebelumnya. Ini bukan lagi tentang satu orang manajer korup. Ini tentang seluruh pondasi perusahaan yang busuk dari dalam. Langkah kaki petugas keamanan mulai terdengar mendekat dari lorong. Bayu menutup semua sistem, mencabut flash disk dari port, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket. Dalam gelap, ia bergerak cepat menuju tangga darurat. Suara langkah petugas semakin dekat. Tapi Bayu sudah terbiasa dengan lorong sempit ini. Setiap sudut, setiap pintu darurat, setiap celah ventilasi, semua sudah ia hafal seperti punggung tangannya sendiri. Saat ia keluar dari pintu belakang gedung, suara hujan deras menyambutnya. Bayu mendongak menatap langit yang gelap. Ia tahu sejak saat ini, permainan sudah berubah. Lawannya bukan lagi orang yang suka menghina di depan umum. Lawannya kini adalah orang di puncak tangga, yang punya segalanya untuk melindungi kebusukan miliknya. Tapi Bayu tidak gentar. Ia melangkah ke dalam hujan malam dengan kepala tegak. Kau boleh punya kuasa, ucapnya pelan, tapi aku punya kebenaran. Di atas sana, Bima menatap layar dengan rahang mengeras. Kalau perang ini kau mulai, katanya pelan, aku pastikan kau akan menyesal. Permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. Tapi kali ini, bukan tikus biasa yang ia hadapi. Ini tikus yang tahu setiap lubang dalam tembok kekuasaannya. Hujan malam itu semakin deras, seperti tirai air yang menutupi langit Jakarta. Bayu menyusuri gang kecil di belakang gedung perusahaan dengan langkah cepat. Jaket lusuhnya sudah basah kuyup, tapi genggaman tangannya terhadap flash disk di saku jaket begitu erat, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya pelindung nyawanya. Di belakangnya, suara mesin mobil patroli keamanan perusahaan terdengar samar, membelah kesunyian malam. Sorot lampu putih menyapu jalanan basah, bergeser ke arah gang tempat Bayu baru saja berlari. Ia tak menoleh. Ia tahu jika sedikit saja terlambat, semua rencananya akan hancur sebelum sempat dimulai. Langkah Bayu berhenti di sebuah halte kecil yang sepi. Dari balik topi hitamnya, matanya menatap lurus ke jalan raya. Satu bus malam melintas pelan, hampir kosong. Bayu naik ke dalam bus tanpa banyak bicara, duduk di kursi belakang, dan menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar tajam. Sementara itu, di ruang kontrol gedung, Bima berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta digital area sekitar kantor. Beberapa titik merah bergerak cepat, menandakan patroli keamanan menyebar ke segala arah. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti pisau dingin. Temukan dia sebelum fajar, perintahnya kepada kepala keamanan. Kalau perlu, jangan beri kesempatan siapapun untuk tahu apa yang dia bawa.
Bayu memejamkan mata sejenak di dalam bus, merasakan hawa dingin menembus tulang. Tapi di balik segala ketegangan itu, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup mantap. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia bukan lagi orang yang hanya menerima ejekan. Ia adalah orang yang mengguncang dasar kekuasaan mereka. Lampu kota yang basah memantul dari jendela bus, menciptakan bayangan aneh di wajahnya. Dalam benaknya, ia sudah merancang langkah selanjutnya. Flash disk ini bukan sekadar bukti. Ini kunci. Kunci untuk membuka semua kebusukan yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Tapi kunci saja tidak cukup. Ia butuh tempat yang aman untuk membuka semuanya ke publik. Pikirannya terhenti saat seorang pria berjas hitam naik ke bus dari pintu depan. Pria itu tidak terlihat seperti penumpang biasa. Pandangannya tajam, gerak tubuhnya terlalu tenang untuk sekadar orang yang kebetulan naik bus malam. Naluri Bayu langsung bereaksi. Ia tahu, orang itu dikirim untuknya. Pria berjas itu berjalan pelan menyusuri lorong bus. Satu demi satu bangku dilewatinya, hingga jarak mereka hanya tinggal 3 baris. Bayu menunduk, pura-pura tertidur, tapi matanya mengintai lewat pantulan kaca jendela. Detik itu, jantungnya berdegup keras. Bus malam yang awalnya sunyi kini seperti perangkap bergerak. Namun Bayu tidak panik. Ia tahu semua jalan keluar dari kendaraan ini. Ia sudah membayangkan ratusan skenario seperti ini dalam pikirannya sejak awal memulai permainan ini. Ketika pria berjas itu melangkah 1 baris lebih dekat, Bayu bergerak. Tiba-tiba ia melompat ke pintu belakang bus dan menekan tuas darurat. Pintu terbuka dengan suara denting.